Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tiara Arifa dan kali ini kita akan membahas tentang prinsip motivasi pada desain pembelajaran. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kata kuncinya dalam prinsip ini adalah membangun motivasi pembelajar atau peserta didik agar mau belajar dari pesan yang disampaikan. Apa saja prinsip-prinsip dari motivasi ini? Baiklah, secara umum prinsip umum motivasi ini adalah keingintahuan dan variasi. Stimulus berupa rasa ingin tahu disajikan beberapa menit saja, maka kemungkinan besar motivasi seseorang dapat dibangkitkan. Contoh sederhananya disajikan judul dengan kalimat tanya semisalnya seperti, ada apa di luar angkasa? Atau mengapa bisa terjadi gempa bumi? Dan sebagainya. Nah, topik-topik tersebut akan menimbulkan rasa keingintahuan. Kemudian relevan, motivasi belajar yang timbul karena pembelajar mengetahui bahwa ilmu yang dipelajari sesuai dengan tuntutan pada kehidupan nyata ini akan memotivasi peserta didik untuk mempelajarinya. Lalu tantangan. Jenis tantangan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif pembelajar. Tantangan yang terlalu berat cenderung akan menurunkan motivasi dan tantangan yang terlalu mudah juga kurang menantang. Kemudian dampak positif. Motivasi akan selalu terjaga apabila usaha-usaha yang telah dilakukan diberikan suatu penghargaan positif. Semisalnya, gunakan kepuasan intrinsik atau berikan kesempatan kepada pembelajar untuk menerapkan pengetahuan yang baru dan juga memberikan penghargaan. Nah, tadi kita membahasnya secara umum dan kemudian sekarang kita khususkan kepada desain teks dan gambar. Secara khusus, terdapat 6 prinsip motivasi yang dapat digunakan untuk mendesain teks dan gambar yang digunakan untuk menyajikan pesan pembelajaran. Ini menurut Fleming dan Levy 1993. 6 prinsip tersebut, yang pertama ada kesan positif. Ketika kali pertama pembelajaran dihadapkan dengan sebuah pesan, mesti dapat menumbuhkan kesan positif. Kesan positif akan mempengaruhi sikap pembelajar. Yang kedua, ada keterbacaan teks. Pemilihan jenis teks kadang menjadi hobi penulis bila tidak memperhatikan karakteristik sasaran. Akibatnya, dapat menurunkan motivasi sasaran membaca teks yang disuguhkan. Ada 2 prinsip utama dalam keterbacaan teks, yaitu gaya penulisan yang menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, kejelasan gambar. Gambar merupakan representasi konkret dari pesan yang disajikan dengan kata-kata. Pesan yang disajikan melalui gambar akan sangat membantu pembelajar dalam menginterpretasikan pesan. Yang keempat, kemudahan tata letak atau layout. Tata letak sebuah pesan, baik teks maupun gambar, sangat memberikan banyak kemudahan bagi pembacanya. Tata letak mesti memperhatikan kemampuan visual pembaca agar dapat menimbulkan kenyamanan. Misalnya penyajian teks dan gambar dalam 2 kolom, atau lebih semisalnya tata letak pesan pada sebuah surat kabar. Dan yang kelima, kemenarikan gambar. Gambar yang menarik dapat membangkitkan motivasi pembaca. Kemenarikan tersebut tentu memiliki kaitan dengan pesan. Dan yang terakhir adalah pembangkit minat. Minat awal merupakan salah satu fokus penting dalam mendesain pesan. Menyajikan topik yang menarik, menantang, penuh tanda tanya merupakan upaya-upaya menarik untuk pembaca di awal-awal penyajian pesan. Baiklah, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.